kursi kita gini. Kalau basuh bagunjang-gunjang, tu maksiat. Iya Pak. Basuh cerita, cerita isinya gunjang. Gunjang kok orang lama. Nak mani kecek kalau tidak masuk gunjang, tu kecek orang ini. Tapi dalam agama aku gunjang tu ada dua macam. Ada namanya ghibah, ada namanya namimah. Kalau namimah 100% dosa. Tapi kalau ghibah ada yang tidak boleh, ada yang boleh, malah ada yang wajib. Ali pernah ibu mendengar gunjang wajib. Dia pernah juga ngaji. Ada gunjang kau yang wajib. Ibu-ibu apa-apa kau pernah sekolah agama di madrasah, apalagi kau mondok, baraja ilmu mustalah hadis. Tu bahasa buah tu. Ada ulama aku kerja bagunjang sih. Ulama hadis. Kuna ada basuh ni cari. Anaknya cari hadis yang sahih. Dalam penelusuran hadis itu ada namanya al-jarhu. Di samping ada at-ta'dil. Ada al-jarhu menyebut cacat, menyebut aib perawi. Dulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain hidup setelah hampir 2 abad sepeninggal Nabi. Hadis dulu tidak boleh ditulis. Nabi melarang. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian catat yang datang dariku selain Al-Quran. Wa man kata mahu falyamhu. Siapa yang terlanjur mencatat, hapus kembali. Itu pesan Nabi. Di sahabat-sahabat dilarang mencatat hadis. Lupa hafal. Kalau para sahabat dan tabi'in ya yang hafal, kuat hafalannya, aman. Tapi yang namanya hafalnya itu mati, yang hafal hilang salah. Kecuali kalau sempat dia tuturkan kepada generasi sesudahnya. Setelah meninggal para sahabat, meninggal tabi'in, muncullah kecemasan. Ba'a nasibnya hadis. Ku Al-Quran ada ku tertulis jelas, terpelihara dalam mushaf. Dan hadis hanya dari mulut ke mulut. Mulailah ada upaya gerakan mencari hadis Nabi, mengumpulkan hadis Nabi. Imam Bukhari cari mengembarai lintas negara tu. Kabarnya dia seseorang mengaku punya hafalan hadis dari Nabi. Dia tanya, benarkah anda punya koleksi hadis Nabi? Benar. Apa bunyinya? Dari mana anda dapat? Siapa yang menyampaikan kepada Syanu semua? Jaraknya ada 3 sampai ke Nabi, kadang 2. Tak terima saudara. Bukhari tak terima. Nampak yang ketat dalam menyeleksi hadis itu Imam Bukhari. Disusul oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Setelah hadis tadi diterima, akan jolem. Orang yang menyampaikan hadis itu ditanya ke masyarakat sekitar dia, apa rangai pajak apa? Apa rangai Syanu yang kecil nyo nak hafal hadis dari Nabi. Panduto tu mah sudah habis dah dia. Nyo panduto tu mah. Atau jankan baduto lebih. Kalau Imam Bukhari bajalan ke pasar tidak pakai alas kaki, seret. Orang kok tidak mutamakan kebersihan. Apa lagi kok kedapatan pangicu mali yang segala macam bagunjang. Jadi batu-batu seseorang yang diakui kepribadiannya.
membicarakan cacat-cacat orang tadi, itu gunjang ghibah. Tapi tujuannya tidak untuk menjatuh-jatuhan dah, tidak untuk memburuk-burukan dah, untuk mencari benarkah ya, mana hadis yang benar, mana hadis yang diaku-aku saja sebagai hadis. Kalau tidak ada gunjang, tidak jadi, tidak betul. Itu contoh gunjang yang memang perlu dilakukan, tidak bersaing. Ada lo gunjang yang tidak bisa dihindari. Siapa ibu bapak nana pernah pergi ke pengajian agama, itu tunjuk tangan. Pernah mengalami kasus rumah tangga, konflik rumah tangga. Itu gunjang deh. Contohnya, ada ibu-ibu mengadu ke pengadilan agama minta cerai. Itu pasti gunjang deh. Ibu minta cerai, orang lelaki ibu bercerai. Nah, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu nak tolak bago. Itu gunjang deh. Mana saya Allah bisa tahu kami boleh dah talak ni. Jadi aku kena tanpa cari gua. Aku kena siram minyak angin gua. Aku kena putar rokok gua marah saya. Itu kan gunjang saya. Boleh. Ya, Bang boleh untuk mendapatkan keadilan. La yuhibbullahu al-jahra bil qawli minas su'i illa man zalim. Tidak boleh menyebutkan kejahatan seseorang kepada orang lain dengan keras, dengan terus terang, kecuali kalau yang menyebut itu berada pada pihak zulimah, dia dizalimi, supaya lepas dari kezaliman mendapatkan ada terpaksa bergunjing. Lihat. Tapi kalau namimah, apa itu namimah? Ya sama je fitnah masalah ini. Memang sengaja menjatuhkan seseorang, memburukkan, membentuk opini supaya orang memandang rendah, memandang leceh. Itu tujuannya. Itu haram. Masya'im bin namim. Malah disabitkan dosa dan aduh perskot azabnya dalam kubur namimah. Ada hadis yang menceritakan Nabi bersama sahabat melewati sebuah padang perkuburan. Tadanga suara hiruk pikuk dan lolongan panjang. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat menjawab, Rasulullah yang lebih tahu. Ketahuilah wahai sahabatku, itu adalah suara orang yang sedang menerima siksa kubur. Di Padang Panjang kau dulu tahun 80-an, antara 80 ke 90-an, ada ustaz yang getol sekali membantah azab kubur. Tapi lah almarhum gini. Enggak, bukan. Buya Jamaris namanya. Bukan Jamaris Hadis, tapi Jamaris Mubalih Padang Panjang. Ya, beliau di mana-mana ceramah tidak ada azab kubur itu. Apa alasan? Kok ada azab kubur? Mengajuk pengadilan nanti di akhirat lah. Saya beliau azab itu setelah pengadilan. Dalam hadis Nabi nyatakan azab kubur itu bukan semua dosa, hanya dosa tertentu. Dari itu sifatnya perskot, panjar, tanda jadi. Hukuman sebenarnya nanti di akhirat. Matu dosanya dua saja kata Rasulullah. Yang pertama yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah. Suku gunjang memburuk-burukan orang, membentuk opini supaya orang yang disebut itu ya jatuh di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, la yastanzihu minal baul. Dalam hadis lain, la yastatiru minal baul. Tidak bersuci setelah buang air kecil, atau tidak menutup diri ketika buang air kecil. Maka buang air kecil dari sapi.
Hah? Baku buang air kecil. Kalau buang air besar, itulah pasti ini. Lai barangkali tidak gilo itu pastinya. Bercebok. Tapi kau buang air kata, kalau tidak ada agama, lama je. Misalnya, awak naik bus, tengah jalan, tidak berpikir. Itu sembarang masyarakat tu. Tak ada. Itu Rasulullah mengingatkan tidak bersuci dan tidak menutup diri ketika buang air kecil. Bersiap-siaplah menerima perskot hukuman di dalam